Sidang lanjutan gugatan perceraian Baim Wong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi ini kembali digelar. Pihak Paula maupun pihak Baim diminta untuk menyampaikan curahan isi hati masing-masing secara tertulis yang disampaikan dalam sidang perdana sebelumnya untuk dilampirkan pada pertemuan hari ini. Terlepas dari hal itu, Paula yang sempat buka suara lewat laman Instagramnya membantah tudingan perselingkuhan tersebut langsung mendapat reaksi dari Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim. Menurut Fahmi, hal yang dilakukan Paula merupakan hal yang wajar. Bahkan menurutnya, Paula bahkan berhak juga untuk melaporkan hal ini ke polisi jika merasa alasan yang termasuk dalam gugatan cerai itu dianggap tidak benar. Fahmi menegaskan jika alasan gugatan cerai yang disampaikan kliennya itu justru didukung oleh bukti-bukti dan juga keterangan saksi yang sangat kuat, yang kesemuanya pasti akan terungkap di persidangan nanti. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Yang ditampilkan oleh Paula itu adalah ekspresi real bahwa dia benar-benar keberatan dengan tuduhan yang diberikan oleh Baim terkait isu tentang perselingkuhan yang dikaitkan terhadap Paula. Ekspresinya Paula ketika bercerita bahwa dia tidak secara lugas bilang bahwa nggak benar gitu. Sama ketika Baim mengajukan, melemparkan dan menyatakan tuduhannya bahwa perceraian ini terjadi karena sebuah kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula. Itu ekspresi emosinya juga tanda petik sedih gitu, benar gitu. Jadi pertanyaannya kan siapa yang benar jadinya? Dua-duanya. Saya kan ketawa saja. Bagi saya yang tahu proses hukum, saya hanya ketawa kalau orang membantah-bantah gitu. Boleh kok. Bantah boleh, gugat balik. Jangan bantah, gugat balik misalnya. Boleh. Di dalam gugatan, membantah, menggugat balik pun boleh. Paham ya? Jadi kalau orang digugat, terus dia bilang, tidak benar kamu semua. Kamu pembohong. Boleh. Artinya, silakan mau ngomong apa saja. Yang punya bukti saya. Yang punya saksi saya. Yang akan menghadirkan saya. Terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul. Tidak ada yang betul. Rekaman beredar itu tidak, biar itu dibuktikan di pengadilan. Saya tidak mau menyatakan itu kita akan buktikan di pengadilan. Siapa yang menalihkan yang semua. Berarti memang nanti akan dibuktikan kebenaran Paula berselingkuh itu kan di pengadilan atau Ya nanti pada saat pembuktian, seorang istri keluar dari rumah wajib izin dari suaminya.
Itu syariat Islam. Ada ayat lagi. Saya tidak mau menjelaskan semuanya. Di tengah proses perceraiannya, Paula kini dikabarkan terancam kehilangan hak asuh anak. Lantaran pihak Baim memiliki bukti kuat lain tentang Paula di luar bukti dugaan perselingkuhan, yang ternyata Paula memiliki mental illness. Dugaan mental illness yang diidap Paula sempat muncul lewat curhat Paula beberapa waktu yang lalu, yang mengaku tidak mudah dalam mengelola emosinya, utamanya dalam menjalani rumah tangganya bersama Baim. Hal itu terkait perbedaan pandangan dalam hal pola pengasuhan anak hingga gaya hidup yang berbeda. Lantas, benarkah hal ini bisa memperkecil peluang Paula untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya? Seperti apa pula tanggapan Tengku Zaki yang dulu merupakan mak comblang yang pertama kali mengenalkan Baim dan Paula? Benarkah Tengku Zaki sangat menyayangkan keputusan Baim? Saya memang yang memperkenalkan untuk pertama kali antara Baim dan Paula. Dari mulai memperkenalkan mereka, belum kenal satu sama lain, sampai akhirnya mereka berkenalan, terus mereka pacaran, sampai mereka nikah, itu memang saya ngurusin. Cuman kan peran saya di sini hanya memperkenalkan saja. Mau mereka pacaran sampai nikah, mereka perlu saya, oke, I'm here for you guys, gitu, untuk membantu. Tapi setelah itu, ya peran saya sudah selesai. Itu sudah di luar dari kapasitas saya, gitu. Walaupun saya juga tahu gitu seperti apa dan kayak gimana, ya itu cukup untuk cerita antara saya dan juga Baim. Sempat kaget dengan ceritanya, iya, secara personal ketika memang saya tahunya dari narasumbernya atau dianya langsung ya, bukan lihat dari berita. Ya pasti mas, sedih, nggak nyangka, kaget gitu, lebih kayak ke shock mungkin ya, lebih shock karena di luar dugaan juga gitu. Harapan baik itu juga balik lagi bukan rujuk itu juga menjadi jalan yang terbaik, belum tentu gitu. Rujuk belum tentu jalan yang terbaik, berpisah juga belum tentu jalan yang terbaik sebenarnya ya. Jadi ya kita lihat aja, karena mereka yang tahu mana yang paling baik. Saya yakin itu bukan hal yang mudah. Itu juga sudah dipikirkan panjang, matang, berdiskusi dengan bukan hanya dengan teman, dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan mungkin sahabat-sahabatnya. Ya untuk sampai ke titik ini saya yakin itu sudah dipikirkan dengan matang, bukan hanya dengan emosi. Pasti untuk Baim dan juga untuk Paula, ikuti kata hati kalian, karena saya juga tidak menjalani kehidupan rumah tangganya, saya juga punya kehidupan sendiri. Jadi follow your heart.